Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita dalam situasi masih dalam keadaan sehat walafiat meskipun pertemuan kita lewat online. Pada pertemuan yang pertama ini di kelas 12, materi kita akan berkaitan dengan pembahasan ayat Al-Quran yang bertemakan terbiasa saling menasehati dan berbuat baik. Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Materi yang pertama ini yang akan kita kaji yaitu ayat-ayat Al-Quran yang bertemakan mengenai perilaku saling menasehati dan berbuat baik. Tentunya Al-Quran yang menjadi sumber pembahasan kita pada kali ini, yaitu yang pertama yaitu surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13 dan 14. Kemudian yang kedua Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Nah, setelah tentunya kita membahas ayat ini, anak-anakku punya karakter yang religius, saling menolong, dan bisa berbuat baik. Mari anak-anakku buka Al-Qur'annya yang ada di rumah. Kita biasakan untuk membaca Al-Qur'an. Yang pertama surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus shalah
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Sadaqallahul azim. Selanjutnya yang kedua kita akan mengidentifikasi hukum-hukum tajwid yang ada dalam surat Luqman ayat 13 dan 14. Hukum-hukum tajwid yang ada dalam surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 ini yang akan kita bahas ada 4 macam. Yang pertama yaitu yang berkenaan dengan bacaan mat. Bacaan mat. Pada pertemuan semester 1 kemarin kita sudah bahas ini bacaan mat. Mat itu artinya bacaan yang dibaca panjang. Libnihi wa huwa. Libnihi wa huwa. Mad silah qasirah. Nah. Yang kedua ya'izuhu ya. Ini ya'izuhu ya sama panjangnya. Ini juga sama namanya mad silah qasirah. Kemudian yang ketiga, la zulmun azim. La zulmun azim. Tanwin bertemu dengan ain. Jadi dalam tajwid ada yang namanya nun mati atau tanwin. Ini tanwin bertemu dengan ain. Izhar kholqi. Selain ain, ada lagi yang izhar kholqi, alif, ha, ho, ain, ghain, ha. Ya. Kemudian yang terakhir, mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Bacaannya masiru. Bacanya masir. Apa sebab? Karena setelah ini ada tanda akhir surat. Tanda akhir surat. Namanya mad arid lisukun. Selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 83. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ada di sini ada 6 hukum tajwid yang akan kita bahas. Yang pertama ini qalqalah, tapi ini salah ini. Ini salah bukan qalqalah. Tidak ada yang namanya huruf jim di sini. Ini adalah huruf kha. Yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah dalam ayat ini berkenaan dengan bacaan ihsanan wa zil qurba. Tanwin bertemu dengan waw. Ihsanan. Kemudian yang ketiga mad wajib muttasil. Isra'ila. Isra'ila. Mengapa disebut dengan mad wajib muttasil? Ini ro. Ada alifnya. Mad tabi'i diikuti dengan hamzah pada satu kata. Pada satu kata. Kalau beda kata dia mad jaiz. Kalau beda kata. Kalau dalam satu kata dia mad wajib muttasil. Kemudian yang 4,
Linnasi. Linnasi. Nun bertasdid. Nun bertasdid. Itu gunnah dan mad tabi'i. Kemudian yang kelima, ikhfa. Wa antum, nun mati bertemu dengan ta. Nun mati bertemu dengan ta. Yang terakhir, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Qalilam minkum. Qalilam minkum. Selanjutnya, yang jadi pembahasan kita yang keempat, yaitu arti dari surat Luqman ayat 13 dan 14. Adapun artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Sedangkan terjemahan yang kedua dari surat Al-Baqarah ayat 83, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Selanjutnya, kita akan bahas hadis-hadis yang berhubungan dengan tema saling menasihati dan berbuat kebaikan. Yang pertama yaitu hadis riwayat Muslim. Adapun bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Wa zalika ad'aful iman. Adapun artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah iman yang paling lemah. Sedangkan yang kedua, yaitu hadis riwayat Shaykhan yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Adapun artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak dapat berkata yang baik, hendaklah diam saja. Yang terakhir yaitu hadis rawahul Muslim. Innallaha katabal insana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zabahata wal yuhiddu ahadukum syafratahu wal yarih zabihata. Yang artinya,
bahwasanya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kamu membunuh binatang, hendaklah membunuhnya dengan baik. Dan jika kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah seseorang di antara kamu menajamkan pisaunya dan cepatkanlah mematikan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Ini 3 hadis yang berkaitan dengan saling menasihati dan berbuat baik. Selanjutnya, pada pertemuan yang pertama ini, Bapak punya tugas untuk kalian untuk dikumpulkan. Yang pertama, membuat video membaca Al-Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 berikut dengan artinya. Kemudian yang kedua, tentukan hukum-hukum tajwid yang berhubungan dengan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah dalam Quran surat Luqman ayat 13-14. Yang ketiga, tentukan hukum-hukum tajwid yang berhubungan dengan bacaan mat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Itu saja pertemuan singkat ini. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.